Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi baru mengenai konsep trias. Yang pertama, kita masuk ke definisi trias terlebih dahulu. Kata trias sendiri berasal dari bahasa Perancis yang berawalan dari trier, yang artinya pengelompokan atau pengklasifikasian. Penggunaan awal kata trier ini mengacu pada penapisan screening di medan perang, dan trias adalah suatu proses memprioritaskan pasien berdasarkan berat ringannya kondisi, berdasarkan standar praktek INA atau Emergency Nurse Association. Perawat gawat darurat harus memberlakukan trias untuk semua pasien yang masuk ke UGD dan menentukan prioritas perawatan berdasarkan kebutuhan fisik dan psikologis dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasien sepanjang sistem tersebut. Selanjutnya kita masuk ke prinsip trias yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, trias harus cepat dan tepat. Dan yang kedua, pemeriksaan harus adekuat dan akurat. Keputusan yang diambil berdasarkan pemeriksaan, memberikan intervensi berdasarkan keakutan kondisi, dan kepuasan pasien yang harus tercapai. Selanjutnya kita masuk ke tipe trias yang terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama ada daily trias. Ini merupakan trias yang selalu dilakukan sebagai dasar pada sistem kegawat daruratan. Dan yang kedua ada mass casualty insiden, merupakan trias yang terdapat ketika sistem kegawat daruratan di suatu tempat bencana menangani banyak pasien tapi belum mencapai tingkat kelebihan kapasitas. Dan yang ketiga ada disaster trias. Ini adalah sistem emergensi lokal, tidak dapat memberikan perawatan intensif segera mungkin ketika korban bencana sangat membutuhkan. Dan yang keempat adalah military trias, sama dengan trias lainnya tetapi berorientasi pada tujuan misi dibandingkan dengan aturan medis biasanya. Dan yang terakhir ada special condition trias, digunakan ketika terdapat faktor lain pada populasi atau korban, contohnya kejadian yang berhubungan dengan senjata pemusnah, massa dengan radiasi, kontaminasi biologis dan kimia, dekontaminasi, dan perlengkapan pelindung sangat dibutuhkan oleh tenaga medis. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dan menentuan prioritas pasien. A. Berdasarkan klasifikasi umum yang dipakai. Yang pertama ada kategori trias system. Ini merupakan bentuk asli dari sistem trias, yang dimana pasien dikelompokkan menjadi 3, yang ada prioritas utama, kedua, dan rendah. Tipe klasifikasi ini sangat umum dan biasanya terjadi kurangnya spesifitas dan subjektivitas dalam pengelompokan dalam setiap grup. Yang kedua ada 4 kategori trias system yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, prioritas paling utama, yaitu harus sesegera mungkin, dan pasien ini parah dan harus sesegera mungkin. Dan yang kedua ada prioritas tinggi, yang kedua kelas 2 sedang dan segera. Dan yang ketiga prioritas rendah, dapat ditunda, kelas 3 ringan dan tidak harus segera dilakukan. Dan yang keempat ada prioritas menurun atau kemungkinan mati dan kelas 4 atau kelas 0. Yang ketiga ada STAR method atau simple triage and rapid treatment. Pada trias ini tidak dibutuhkan dokter dan perawat, tetapi hanya dibutuhkan seseorang dengan pelatihan medis yang minimal. Pengkajian dilakukan dengan sangat cepat selama 60 detik pada bagian berikut. Yang pertama ada bagian ventilasi atau pernapasan, dan yang kedua bagian perfusi dan nadi. Ini untuk memeriksa adanya denyut nadi. Dan ketiga ada status neurologi. Tujuannya hanya untuk memperbaiki masalah-masalah yang mengancam nyawa seperti obstruksi jalan napas, pendarahan masif, dan yang harus diselesaikan secepatnya. Selanjutnya yang B, masuk ke sistem klasifikasi pasien yang digunakan. Yang pertama ada traffic director. Dalam sistem ini perawat hanya mengidentifikasi keluhan utama dan memilih antara status yang mendesak atau tidak mendesak. Yang kedua ada spot check. Pada model ini perawat mendapatkan keluhan utama bersamaan dengan data subjektif dan objektif yang terbatas, dan pasien dikategorikan ke dalam salah satu dari 3 prioritas pengobatan, seperti gawat darurat, mendesak, atau yang ditunda. Yang ketiga ada komprehensif. Sistem komprehensif adalah sistem yang paling maju dengan melibatkan dokter dan perawat dalam menjalankan peran trias.
Data dasar yang diperoleh meliputi pendidikan dan kebutuhan pelayanan kesehatan primer, keluhan utama, serta informasi subjektif dan objektif, tes diagnostik, pendahuluan dilakukan dan pasien ditempatkan di ruang perawatan akut atau ruang tunggu. Jika pasien ditempatkan di ruang tunggu, pasien harus dikaji setiap 15 menit sampai 60 menit. Selanjutnya, dalam unit gawat darurat berdasarkan prioritas perawatannya, terbagi menjadi 4. Yang pertama, gawat darurat atau P1, keadaan yang mengancam nyawa dan adanya gangguan airway, breathing, dan circulation, dan perlu tindakan segera, misalkan penurunan kesadaran. Dan yang kedua, gawat tidak darurat, keadaan yang mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat, misalnya pasien kanker tahap selanjutan. Dan yang ketiga, darurat tidak gawat, keadaan ini sangat mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan darurat, misalkan fraktur minor atau yang tertutup. Dan yang keempat, tidak gawat, tidak darurat, keadaan yang tidak mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan gawat, misalkan penyakit kulit seperti batuk dan flu. Dan ini ada merupakan tabel kategori trias. Yang pertama ada trias golongan 1, ini bahaya bagi kehidupan, konsekuensinya pengobatan langsung, transportasi secepat mungkin, contohnya seperti arterilesi, pendarahan internal, dan amputasi utama. Dan ini ada trias golongan kedua yang berwarna kuning, trias golongan ketiga berwarna hijau, dan yang keempat biru, yang kelima berwarna hitam. Tabel berwarna dengan prom data pasien yang dipakai oleh petugas trias untuk mengidentifikasi dan mencatat kondisi dan tindakan medis terhadap korban. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.